penting. Apakah ini kemauan mafia judi akhirnya bola, terjemahkan makanya seperti milih itu, kan. pelatihnya seperti itu. Bang Akmal ini terima 1,2 miliar dari mafia sepak bola. Kalau doxing sih ada WhatsApp, ada telepon gitu kan. Nah itu kan kayak gini-gini gitu. Banyak banget tuh. Itu Tuh. nomor tidak dikenal semua tuh. Iya tuh. Dengan segala drama Koreanya gitu kan. Ya ada apa dengan Elkan Bagot? Ada apa? Tiba-tiba jelang melawan Arab pemain bertemu tanpa ada pelatih. Itu kan misalnya maklok, ya kan, bahwa Coach Sintayong itu diktator dan sebagainya. PSI lebih memenangkan kepentingannya pemain diaspora daripada Sintayong yang sudah membawa timnas kita itu. PSI dengan ini. Tapi sebenarnya menurut saya PSSI ini sedang menyelamatkan Coach Sintayong. Yang saya istilahkan Fox STY, Fox Day gitu kan. Suara STY adalah suara Tuhan. Hal pertama yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya adalah keluar dari bayang-bayang Sintayong. Skandal-skandalnya perlu dipertimbangkan nggak tuh? Jadi kalau dulu STY itu selalu tetap yakin, sekarang kan PSK perlu selalu kompak. Gitu kan? Oh, itu singkatan ya? Iya. Halo teman-teman, ketemu lagi di podcast Si Paling Kontroversi. Masih bersama saya, Zilvia Iskandar. Mengawali tahun 2025, langsung ada berita menghebohkan di negeri ini karena PSSI, Federasi Sepak Bola Indonesia, memecat coach yang jadi kesayangan banyak orang. Pelatih asal Korea Selatan, Coach Sintayong. Dan beberapa hari ini bergulir terus beritanya sampai kita sudah mendapatkan informasi siapa pelatih pengganti dari Coach STY, yaitu Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda, dan juga 2 asisten pelatihnya. Ada Alex Pastoor dan juga Denny Lanzat. Nah, untuk membahas lebih jauh, sebetulnya apakah sepak bola kita sekarang ini sedang dalam masa fase tidak baik-baik saja? Atau bagaimana? Sudah bersama saya saat ini adalah koordinator Save Our Soccer, Bang Akmal Marhali. Apa kabar Bang Akmal? Kabar baik. Kabar baik ya. Kabar baik atau tidak baik karena lagi banyak di doxing kan? Hah? Tadi udah langsung nunjukin Tir, di handphonenya banyak banget yang nelpon-nelpon. Ya, kita anggap silaturahim lah. Tapi separah itu ya Bang Akmal ya? Kok sampai Bang Akmal kena doxing juga ya? Ya resiko mungkin, tapi saya melihat ini situasi yang tidak baik ya buat sepak bola Indonesia menurut saya. Kenapa? Karena sepak bola itu kehilangan sportivitasnya, kehilangan sifat fair play-nya yang menjadi ruh sepak bola ketika dunia maya lebih banyak berperan dibanding dunia nyata gitu kan. Sehingga kemudian orang yang berbeda pendapat didoxing dan sebagainya, dibully dan sebagainya. Dan saya pikir ini budaya yang harus segera ditinggalkan oleh bangsa Indonesia, karena kita dikenal sebagai orang timur yang punya adab, punya akhlak. Kalaupun berbeda pendapat, silakan berbeda pendapat dengan cara yang baik, argumentatif gitu kan. Kalau dalam Islam kan wajadilhum billati ahsan gitu kan. Argumentasilah kamu dengan bahasa yang baik. Tapi kalau kemudian perundungan, pembulian, saya pikir itu hal-hal yang harus kita hindari karena kasih satu contoh deh Bang, separah apa sih doxing yang sampai menimpa Bang Akmal? Ya saya kalau doxing sih ada WhatsApp, ada telepon gitu kan. Nah, mana tuh tadi yang ditunjukin ke DM tuh? Ya, menikmati aja hampir setiap malam gitu kan. Dapat telepon hampir setiap. Nah itu kan kayak gini-gini gitu. Banyak banget tuh. Itu nomor tidak dikenal semua tuh? Iya tuh. Cuma mau say hello aja gitu kan. Sempat ada yang diangkat gak Bang? Ada. Terus? Iya paling cuma bilang pakai bahasa binatang, bahasa kelamin dan sebagainya gitu. Atau mafia lu gitu juga kan. Gitu aja gitu. Yang di DM ancam-ancam juga banyak? Banyak gitu kan, termasuk ya keluarga juga gitu. Tapi ya ini resiko zamanul iltibas, post-truth, ya kan? Dimana orang harus siap dengan resiko ketika dunia maya menguasai dunia nyata. Maka kita harus siap menerima resiko apapun yang kita lakukan. Tapi menurut saya ini harus ada pembenahan. Revolusi mentalnya harus ada gitu kan bangsa kita. Jangan sampai kita ini menjadi bangsa yang barbar lah. Gitu kan. Dan kenapa saya katakan itu? Loh sekarang Patrick Kluivert belum datang ke Indonesia aja udah dibully. Ya kan? Saya lihat Instagramnya sudah ada 50 ribuan komentar-komentar yang
caci maki dan sebagainya gitu kan. Sebelumnya misalnya bagaimana wasit yang waktu memimpin pertandingan Indonesia misalnya di Piala Asia yang mengambil keputusan dan berbeda pandangan dengan kita, dibully juga. Pemain Vietnam dibully juga gitu kan. Bahkan pemain-pemain Indonesia yang mengungkapkan fakta tentang sepak bola Indonesia dibully juga gitu. Nah, ini kan membuat kebebasan untuk kita menyampaikan pendapat secara argumentatif menjadi terbatas. Tapi ya itulah fakta yang ada di sepak bola kita. Jadi kita berharap ke depan sepak bola kembali ke hitahnya gitu. Bang Akmal, sebetulnya pembulian, kemudian banyak yang bilang itu adalah doxing, hate speech. Menurut Bang Akmal itu terorganisir gak sih? Atau memang ya itu curahan hati netizen yang kesal saja, tidak terima? Atau memang ada agensi misalnya yang mengorganisir ini? Kalau menurut saya ada gitu kan. Karena saya kan sudah mencoba mengidentifikasi. Ya kan ada kelompok-kelompok tertentu, anonim tertentu yang kemudian menggerakkan ini semua, yang kemudian misalnya masyarakat umum yang FOMO misalnya akhirnya melihat itu sebagai sebuah kebenaran dan fakta. Sebagai contoh, Zilvia, saya ini ketawa ketika kemudian ada berita Akmal ini terima 1,2 miliar dari mafia sepak bola karena dapat keuntungan ketika kita gagal dari lolos ke semifinal Piala AFF. Gitu. Saya sama Tommy Welly 1,2 miliar bagi 2. Dan itu diamplifikasi, dipublikasi luar biasa. Jadi sekarang masuk ke DM saya di Instagram, di di sejumlah medsos saya adalah mafia. Dan itu bukan cuma ke saya, ke istri juga ada gitu kan, ancaman pembunuhan dan sebagainya. Tapi ya gimana kita mau merespon juga gimana, isinya kan pengikutnya 28 gitu kan. Ini kan saya nggak tahu apakah ketika buzzer dalam tanda kutip ya, menurut saya politik sudah masuk ke sepak bola, sepak bola kehilangan sportivitasnya gitu. Kalau Bung Toel itu kan dari narasinya itu konsisten, makanya dianggap sebagai pembenci Sintayong. Tapi kalau Bang Akmal ini kan, Bang Akmal sendiri menyatakan Anda sebetulnya penggemar berat Sintayong. Iya. Jadi kenapa Bang Akmal juga jadi sasaran ya? Jadi kan orang semua menerjemahkan sesuatu dengan persepsi gitu kan. Ketika dia mempersepsikan orang mengkritik berarti orang itu benci. Padahal orang yang mengkritik itu justru harusnya dilihat sebagai orang yang paling sayang. Sebagai contoh ya, kita di rumah di keluarga gitu kan. Bapak kita, orang tua kita, ibu kita marah sama kita, itu kan bentuk cinta dia. Yang paling tidak enak tuh kalau kita udah didiemin. Ya kan, berarti kan emang dia sudah benci banget sama kita gitu. Tapi kalau marah itu bagian dari bentuk cinta gitu. Jadi menurut saya kritik itu separuh dari jalan menuju kesuksesan. Separuhnya lagi kerja keras di lapangan kan seperti itu. Jadi orang salah mempersepsikan ketika orang mengkritik itu dianggap pembenci, iri, dengki, hasut dan sebagainya. Itu salah gitu kan. Karena kritik itu dibutuhkan dalam kehidupan kita gitu. Dan Bang Akmal merasakan sepertinya, tadi Bang Akmal kan bilang ya sebelum wawancara, sejak jadi wartawan bola dari tahun 98, sepertinya baru kali ini pelatih tidak boleh dikritik oleh fansnya. Betul, dan ini sangat luar biasa ya. Saya pikir mendewakan seseorang itu sangat bahaya gitu. Jadi ada bahasa yang sering saya istilahkan, Vox STY, Vox Dei gitu. Suara STY adalah suara Tuhan, seperti itu. Dan menurut saya itu tidak bagus. Kenapa? Karena segala sesuatu itu tidak bisa kita mengkultuskan individu-individu gitu. Ya kan? Kalau kita orang beragama kan kita hanya percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu kan. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah menurut saya dimanapun itu pelatih pasti dikritik, apalagi pelatih tim nasional Indonesia di luar negeri. Sintayong ketika memimpin Jerman bukan cuma dikritik, selesai pulang dari Piala Dunia 2018 dilempari telur, dilempari bantal, dilempari guling dan sebagainya oleh orang-orang Korea. Artinya kan kritik itu, ruang itu dibuka gitu kan. Nah itu yang kemudian menurut saya yang sekarang ketika kita mengkritisi kita dianggap dianggap musuh dan itu berbahaya. Bahkan saya dibilang ini perusak tim nasional gitu kan. Lebih baik pindah ke warga negara dan sebagainya. Itu kan orang-orang yang kemudian terpengaruh dengan amplifikasi atau propaganda di dunia maya. Kalau saya bilang Sintayong itu salah satu pelatih yang istimewa gitu kan. Orang yang istimewa. Kenapa istimewa? Saya tidak melihat Sintayong ketika dia
datang ke Indonesia saja gitu. Sebelum dia jadi pelatih, saya sudah mengalami dia sebagai pemain gitu. Waktu melawan Persib misalnya di Piala Liga Champions 1995, Sintayong sudah main gitu kan sebagai pemain, cetak gol lagi ke gawang Persib. Waktu lawan Kediri ada Sintayong juga. Jadi dia orang yang istimewa, yang sangat luar biasa sebagai pemain gitu kan. Dan kalau kita lihat keistimewaan Sintayong, kan hanya orang-orang istimewa itu yang punya apa ya, punya keberuntungan, punya hoki gitu kan. Saya ketika menyebut Sintayong itu hoki, orang langsung marah. Karena apa? Karena perspektif orang tentang hoki itu selalu kita duduk leyeh-leyeh dapat apa yang kita mau semua kan, gitu kan. Nggak berusaha gitu. Sampai kemudian saya sampai menjelaskan dalam konsep-konsep agama gitu kan, bahwa di Al-Qur'an saja hoki itu disebutkan 40 kali dalam Al-Qur'an. Saya jadi kayak Pak Quraisy Shihab nih. Artinya apa? Hoki itu adalah hak prerogatif Tuhan yang diberikan kepada orang-orang istimewa. Jadi Sintayong itu punya keistimewaan. Salah satu keistimewaan Sintayong adalah dia bisa keluar dari fase-fase sulit ketika tim nasional kita terjepit. Salah satunya, kalau kita mulai dari Piala AFF U23. Piala AFF U23 itu secara hitung-hitungan kita tidak lolos dan penampilan kita sangat buruk. Kita kalah 1-2 dari Malaysia. Kita hanya menang 1-0 lawan Timor Leste, negara yang dulu bagian dari kita. Artinya kita hanya punya poin 3. Namun kemudian keberuntungannya ada, hokinya ada ketika kemudian di grup sebelah, ketika penentuan siapa runner up, Kamboja melawan Myanmar seri. Akhirnya Indonesia lolos sebagai runner up terbaik gitu kan. Nah, itu menurut saya adalah hoki, keberuntungan yang tidak semua orang bisa dapat. Kedua, misalnya di Piala Asia 2023 kemarin, ketika kita hanya menang lawan Vietnam, ya kan, kita kalah dari Irak, kita kalah dari Jepang. Penentuannya kebetulan ada penentuan 3 terbaik untuk lolos. Nah, penentuannya adalah di laga Oman melawan Kirgistan. Salah satunya menang, maka kita tidak lolos. Ternyata mereka berdua seri. Dan itulah menurut saya adalah hoki, keberuntungan gitu kan. Dan itu bukan cuma saya yang mengucapkan. Kalau kemudian cek misalnya dicek, Sintayong yang mengungkapkan itu, bahwa kita lolos 16 besar atas bantuan Tuhan. Artinya gitu kan, orang kalau mau kemudian cek, ada pertolongan Tuhan yang kita dapat berikan, tapi bukan kemudian kita duduk leyeh-leyeh nunggu durian jatuh dan sebagainya. Kita baru mendapatkan itu. Jadi sebenarnya kita itu banyak salahnya karena salah persepsi aja. Kita menerjemahkan sesuatu itu dengan persepsi kita sebelum kita tabayun kepada orangnya gitu kan. Oke lah, Sintayong itu dalam perjalanan karirnya sebagai pelatih timnas Indonesia banyak beruntungnya, taktiknya juga ada. Kemudian kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Coach Sintayong. Makanya ada juga memang fans bener yang merasa bahwa prestasinya jelas kok. Yang paling sering diungkitkan bagaimana Sintayong itu meningkatkan peringkat kita di FIFA, kemudian juga berhasil berkontribusi membawa kita sampai ke kualifikasi putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, dengan sederet kiprah prestasi Sintayong di timnas kita selama hampir 5 tahun ini, Bang Akmal, apakah semuanya itu pantas untuk dikesampingkan dan kemudian dipersoalkan yang namanya komunikasi, drama di ruang ganti, kemudian taktik yang akhirnya tidak bisa disepakati semua pemain? Apakah itu semua prestasi patut dikesampingkan dan kemudian yang dilihat masalahnya sehingga akhirnya Coach Sintayongnya diganti? Ya, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan kan gitu. Tidak ada yang abadi kan. Satu. Yang kedua adalah kita harus berikan apresiasi terhadap apa yang sudah diberikan Coach Sintayong selama 5 tahun terakhir bersama tim nasional Indonesia dengan segala drama Koreanya gitu kan. Dan yang paling kenapa drama Korea nih? Ya kan banyak. Kita kan ya kalau Spanyol kan telenovela, ya kan, kalau di Korea ya drama Korea gitu. Kalau Indonesia sinetron kan gitu kan. Ini kan cuma bahasa-bahasa frase-frase yang kita gunakan saja gitu. Tapi ada drakor-drakor apa sih yang mungkin Bang Akmal orang itu pasti ini? Ada drama-dramanya, Mbak. Ya kan? Saya ingin mengatakan dulu sebelumnya, saya nih kenapa hanya saya yang selalu berbicara soal Sintayong diakhiri dengan kata-kata pokoknya STY, selalu tetap yakin. Saya yang punya jargon itu. Artinya betapa luar biasanya saya memberikan apresiasi kepada Sintayong dari semua yang sudah diberikan oleh sepak bola Indonesia. Namun permasalahannya ada fase di mana orang mungkin tidak tahu ada masalah-masalah besar yang ada di internal sepak bola kita, dalam hal ini tim nasional ya. Itulah yang kemudian membuat
bola api yang tadinya kecil itu menjadi bola api yang membesar yang kemungkinan akan meledak. Jadi apa, Bang, rentetan masalah itu? Bang Akmal kan pasti dapat banyak cerita kan? Saya sih bukan dapat cerita. Lihat langsung. Bukan ya lihat langsung, kemudian juga mendapatkan apa namanya temuan-temuan gitu kan yang mengindikasikan itu juga gitu kalau kita teliti. Saya tuh tidak melihat ini sebenarnya masalah yang baru-baru saja. Sebenarnya masalah ini sudah cukup lama gitu. Jadi bukan sebelum pertandingan Indonesia melawan China itu. Bukan, sebenarnya sudah lama, tapi kasus yang awal-awal itu masih sifatnya individu berindividu gitu kan. Sehingga tapi kemudian yang terakhir ini sudah melibatkan banyak individu sehingga harus ada yang dipilih oleh PSSI untuk pengambilan keputusan. Sebagai contoh misalnya. Yang individu-individu dulu deh, Bang, baru nanti yang kelompok. Yang menjadi permasalahan utama adalah seperti yang disebutkan oleh Ketua Umum PSSI itu sebenarnya udah jelas ada masalah komunikasi yang tidak berjalan efektif, ya kan, diskusi yang tidak bisa berjalan dengan baik gitu kan. Salah satunya faktor bahasa gitu kan Sintayong sudah 5 tahun tapi belum bisa bahasa Indonesia juga gitu kan. Artinya pakai penerjemah. Faktor bahasa ini akan menjadi sulit ketika kita mungkin kalau bahasa di lapangan taktik dan strategi memberikan instruksi-instruksi itu adalah bahasa universal sepak bola. Tapi kan sepak bola cuma tidak sekedar nendang bola dan sebagainya, tapi juga harus ada diskusi-diskusi di luar lapangan yang kemudian menyatukan persepsi kita bersama-sama. Dan itu ruang itu saya lihat tidak ada. Ketika awal-awal dulu ada beberapa pemain yang akhirnya terpental gitu kan. 1, 2, 3 pemain karena mungkin ada perbedaan pandangan visi antara Coach Sintayong dengan para pemain itu dan itu bisa sebut nama gak, Bang? Hal yang wajar. Yang paling ramai sekarang yang sudah menyatakan itu kan misalnya Mark Klok, ya kan, bahwa Coach Sintayong itu diktator dan sebagainya. Mark Klok itu kan salah satu pemain yang tersingkir ketika Estedan itu dia masih main ketika Piala Asia masih main. Partai pertama melawan Irak masih main. Setelah itu tidak main lagi. Yang paling kelihatan lagi misalnya ya ada apa dengan Elkan Bagot gitu kan. Ya kan sampai sekarang tidak dipanggil-panggil. Ya kan. Kalau memang tidak masuk line up tidak masalah, tapi kalau hanya karena urusan misalnya ego masing-masing kan harusnya bisa diselesaikan. Karena kepentingan yang paling besar adalah kepentingan bangsa, bukan kepentingan ego saya. Karena tim nasional ini bukan punya Erick Thohir, bukan punya Sintayong, bukan juga misalnya punya Akmal Marhali, tapi ini punya bangsa Indonesia. Jadi benar ya, Bang, sebetulnya sudah ada beberapa pemain sejak Piala Asia yang minta berbicara di luar lapangan ya dengan Coach Sintayong, di luar kamar ganti sebetulnya berbicara seperti ini, membicarakan soal strategi, tapi itu ditolak, dimentahkan oleh Coach Sintayong dan semenjak itu mereka sudah dapat catatan. Akhirnya mereka banyak diparkir daripada main. Dan itu saya pikir masyarakat umum sudah lihat siapa-siapa aja orangnya. Kemudian sampai memuncak yang pasca kita melawan Bahrain gitu. Ya kan ada pemain yang minta diskusi ketika harusnya kita menang, kita gagal kan setelah itu kan setelah pertandingan bukan di ruang ganti nih ya di ruang seperti kita ngopi-ngopi bareng gitu, yuk diskusi yuk gitu, apa sih sebenarnya masalah dan sebagainya gitu. Tapi ruang itu nggak dibuka dan kemudian pemain-pemain yang mungkin mengajak itu semua dianggap provokator dan sebagainya. Ya pelatih punya hak untuk tidak memainkan pemain itu gitu kan, hak itu ya I am boss dan itu hal yang biasa. David Beckham berantem sama Alex Ferguson sampai dilempar sepatu gitu kan. Betapa mega bintangnya Beckham. Tapi Beckham kalah gitu kan. Sintayong berkuasa. Kenapa? Karena masih satu orang. Nah, ini sudah melibatkan banyak personil gitu. Dan ada klaster-klaster di sana yang kemudian menurut saya tidak bisa kemudian disatukan sehingga akan jadi bola api. Klaster apa tuh, Bang? Ya ada klaster pemain lah gitu kan. Ya yang akhirnya ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik itu akan menjadi sangat masalah gitu. Yang kedua, yang disebutkan kan indikasinya ada transformasi strategi yang tidak berjalan dengan baik. Mungkin kan gini, Coach Shin mungkin ketika dengan pemain Indonesia saja mungkin bisa menerapkan itu. Sekarang kan udah banyak pemain Eropa kita kan. Artinya gaya main Eropa kan berbeda. Nah kan misalnya saya melihat kenapa ada beberapa pemain kita yang diaspora itu baru 60 menit mukanya sudah merah. Karena mereka mungkin tidak terbiasa dengan bermain sepak bola bertahan dengan mengandalkan fisik gitu. Bertahan, kemudian serang balik, bertahan serang balik gitu. Karena mereka mungkin punya filosofi juga. Nah, artinya harusnya ada ruang diskursus itu di luar ruang ganti ya, yang kemudian mereka bisa berdiskusi gimana nih baiknya kita gini-gini. Dan itu biasa gitu kan. Ada. Sampai kemudian indikasi yang paling kejadian yang memuncak itu kan kalau kita nonton ada apa nih? Tiba-tiba pemain utama tidak pada main. Ada apa nih?
tiba-tiba ban kapten dicopot dan Itu sebagainya. kelihatan di pertandingan Indonesia lawan China ya. Iya, padahal ketika itu ekspektasi kita melawan Cina, itu kan ekspektasi kita bisa menang lawan Cina. Kenapa ke Cina 3 pertandingan sebelumnya kalah terus gitu kan. Tapi ternyata ada sesuatu. Saya tuh kadang-kadang melihat gini, ada pemain, tapi kan PSSI selalu menutupi itu semua gitu. Pak, kita bertanya kenapa? Oh, dia cedera. Kenapa? Oh, ini kasus ini sudah didiskusikan kok dan tidak ada masalah. Tapi kan ketika masalah itu tutupi akhirnya muncul juga. Nah, situasinya adalah ketika kita bisa melihat indikasi ada apa? Tiba-tiba jelang melawan Arab pemain bertemu tanpa ada pelatih. Kalau kita punya naluri jurnalistik pasti kita kejar itu. Tapi kalau masyarakat awam kan kemudian dikasih penjelasan, oh itu sudah izin sama pelatih nggak masalah. Dan kebetulan kita menang. Oke. Ya kan, sehingga kalau kita menang apapun eksperimen yang dilakukan ya menang ngomong apa aja enak. Kalau jurnalis andaikan mungkin kita kalah gitu kan. Andaikan kita kalah pasti akan sangat luar biasa ini kritik dan juga koreksi-koreksi yang dilakukan. Untungnya kita menang. Seperti misalnya ya ketika Coach Shin menempatkan Pratama Arhan sebagai gelandang kanan, winger kanan, padahal dia biasa main back kiri. Tapi untungnya menang. Tapi kalau kalah pasti eksperimen-eksperimen yang itu yang kemudian muncul adalah ketika dikritik akhirnya di Piala AFF, ketika banyak eksperimen-eksperimen yang dilakukan yang pada akhirnya gagal, ya akhirnya dikritik. Tapi kalau menang omong apa aja enak. Nah, inilah yang menurut saya kemudian problem ini yang terjadi antara pemain dengan pelatih yang menyebabkan ada satu hal yang harus segera diputuskan oleh PSSI. Kenapa? Karena ada target besar, opportunity besar kita bisa lolos Piala Dunia. Ya kan? Makanya harus selamatkan, jangan sampai Indonesia itu bernasib seperti Vietnam. Ada kata-kata selamatkan ya dari Bang Akmal muncul. Dan nuansa itu juga yang kami tangkap ketika kontroversi itu mewawancarai Pak Erick Thohir. Intinya kita harus menyelamatkan timnas kita dan memiliki kepentingan yang lebih besar. Pertanyaan saya, Bang Akmal, apakah memang situasinya ketika timnas kita itu banyak diisi oleh pemain diaspora sekarang, itu ketidakcocokannya dengan Coach Sintayong itu sudah begitu besar sehingga tidak bisa diselamatkan lagi, dan akhirnya ya memang pilihan harus diambil, harus ada kepentingan yang lebih besar yang diunggulkan. Karena kan narasi di luar sana yang berkembang adalah PSSI lebih memenangkan kepentingannya pemain diaspora daripada Sintayong yang sudah membawa timnas kita itu begitu banyak prestasi. Jadi kalau Bang Akmal melihatnya ini bukan persoalan memecah antara pemain diaspora dengan Coach Sintayong, tapi ini demi timnas Indonesia. Betul. Jadi kan seperti ini. Ada dua masalah. Ada komunikasi yang tidak jalan, ya kan? Ada konflik di dalam yang ternyata tidak bisa diselesaikan. Ada satu lagi adalah opportunity ke depan untuk lolos Piala Dunia. Nah, ini kan semua harus diurai sehingga kemudian kepentingan yang lebih besar harus dikedepankan dibandingkan kepentingan ego masing-masing gitu kan. Kata begini Kak Bang Akmal, ketika kita sudah investasi, ada banyak pemain diaspora yang sekarang membela timnas kita. Tapi dengan Coach Sintayong yang mungkin karena ada mandek secara komunikasi dan strateginya dan lain-lain, akhirnya tidak maksimal memanfaatkan pemain-pemain diaspora yang sudah kita datangkan. Dan itulah yang akhirnya memuncak. Bisa jadi seperti itu. Jadi sekarang gini, kalau satu persatu, satu orang dengan satu orang seperti saya jelaskan misalnya dengan Mark, selesai Mark kan masih ada ini semua. Tapi ini dari semua hampir separuh pemain yang dipanggil, komunikasi tidak jalan. Jadi jangan sampai Indonesia bernasib seperti Vietnam. Vietnam itu, kita waktu 2 kali melawan Vietnam menang. Ini kalau analisa ya, kalau orang yang kemudian mencermati secara detail, secara dalam. Kita menang 2 kali melawan Vietnam, 1-0 dan 3-0 di kandang dan juga di Vietnam. Itu bukan karena kehebatan kita semata-mata ya. Karena ada peran eksternal di sana. Pemain Vietnam itu lagi memboikot Philippe Troussier untuk segera dipecat dari posisi kepelatihannya. Gitu kan. Kenapa? Karena para pemain Vietnam tidak punya ruang berdiskusi dengan Philippe Troussier untuk urusan-urusan yang terkait dengan bagaimana kita memenangkan pertandingan. Itu sehingga itu yang terjadi. Bahkan Quang Hai itu pemain paling legendaris dia itu sampai marah-marah kan. Ada kelihatan sekali Vietnam bermain tidak sesuai dengan karakter Vietnamnya, dan di situ ada keuntungan yang kita dapatkan ketika konflik terjadi antara pemain dengan pelatih di Vietnam. Nah, jangan sampai kita terjadi itu semua. Sekarang Vietnam ganti pelatih dengan pelatih yang bisa dekat dengan pemain, luar biasa, juara Piala AFF kemarin. Kita ini
juara Piala AFF aja belum pernah gitu. Jurnalis. Yang kedua, jangan juga seperti Arab Saudi. Arab Saudi kan kemarin juga ada pemboikotan dalam tanda kutip pemain terhadap Roberto Mancini karena pemainnya tidak suka sama Roberto Mancini. Nah, mungkin ini yang menjadi alasan ini kita ada kesempatan loh untuk lolos Piala Dunia. Ketika nanti kita lawan Australia, ketika kita melawan Bahrain, ketika kita melawan Cina, dan terakhir kita melawan Jepang, ada kesempatan. Tapi jangan sampai kemudian masalah ini tidak diselesaikan, ada gap antara pelatih dengan pemain yang membuat pemain akhirnya seperti apa yang terjadi di Vietnam. Ada target, ada kesempatan besar, akhirnya kita tidak ambil karena pemain tidak bisa menjalankan, tidak bisa bermain sesuai dengan konsep yang sudah tidak ada ruang diskusi di sana gitu. Dispute pelatih dengan pemain di Vietnam, apakah mungkin itu yang dibaca oleh PSSI sangat mungkin terjadi dengan timnas Indonesia kalau Coach Sintayong masih terus menjadi pelatih? Ya, ini analisa saya. Saya tidak bertemu sama Pak Erik juga, jadi saya tidak tahu juga. Saya kalaupun kemudian dengan EXO dengan Bang Arya Sinulinga dalam acara TV saja atau diskusi saya melihat gini, Pak Erik itu mengambil satu keputusan yang kalau orang NU bilang ini, Pak Erik kan ketua Lakspedam NU itu kan. Dia ambil sebuah istilah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Mencegah kemungkinan terjadi kerusakan itu harus dilakukan lebih dahulu dibanding melakukan perbaikan. Jadi ini ada masalah, ada potensi kerusakan besar yang harus dicarikan solusinya. Maka ini yang harus dilakukan apa? Ya mengistirahatkan atau mengganti Coach Sintayong dengan situasi yang tidak kondusif gitu. Memang beresiko, sangat beresiko gitu kan. Ini kan seperti si malakama, dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak mati kan gitu kan. Karena apa? Karena luar biasanya Sintayong dengan prestasi-prestasi yang didapat saat ini. Jadi publik kalaupun kemudian kecewa wajar. Berpisah saat sayang-sayangnya kan. Iya kan? Itu kan sesuatu yang luar biasa, sakitnya tuh di sini gitu kan. Iya kan, perih sekali. Artinya ini kewajaran yang kemudian terjadi di lapangan. Kenapa? Karena ada informasi yang tidak utuh tercipta. Mungkin ada apa nih Ketua Umum PSSI dengan ini. Tapi sebenarnya menurut saya PSSI ini sedang menyelamatkan Coach Sintayong. Maksudnya gimana tuh Bang? Artinya dia kan kemudian dilepas di saat dia sedang bagus di atas melawan Arab Saudi. Kita kan tidak tahu ke depan. Kalau kemudian misalnya tetap dipertahankan, dia kalah dari misalnya jelek-jelek ya, kita tidak berharap ya. Gagal dengan Australia dan ini, dia kan selesai dengan nama yang tidak begitu bagus. Jadi sebenarnya, nah nanti kalau misalnya siapapun penggantinya ini di sini kalau menang itu pasti semua harus bisa mengatakan bahwa ini semua peran dari Coach Sintayong dalam membangun pondasinya. Tapi kalau kalah, pasti PSSI yang diminta pertanggungjawabannya, kan gitu kan. Jadi beban tanggung jawab Coach Sintayong saat ini diambil sama PSSI loh. Jadi sebenarnya PSSI itu lagi menyelamatkan Sintayong dalam versi saya gitu kan. Nah, ini kan masalah-masalah ini yang kemudian harus dipecahkan. Jadi ada resiko-resiko yang harus diambil dan saya pikir PSSI sudah mengambil pertimbangan-pertimbangan matang soal itu semua gitu. Ya, supaya masyarakat bisa mendapatkan informasi secara utuh ya, Bang Akmal. Mungkin kita harus ada study case-nya ketika banyak yang menjadi dua event yang menjadi banyak ulasan di media soal misteri locker room misalnya. Kejadian Indonesia melawan Cina, kemudian juga ketika Jay Itzes dengan puluhan pemain lain berkumpul tanpa staf dan juga Sintayong sebelum pertandingan melawan Arab Saudi. Coba kita bedah satu persatu ya, mumpung ada jurnalis sepak bola ini. Bang Akmal, misalnya kalau kita melihat pada saat Indonesia melawan China, Tom Haye itu dicadangkan babak pertama, baru main di babak kedua. Kemudian Sandy Walsh, kaptennya Jay Itzes itu dicabut, diganti dengan Asnawi. Terus Shine juga ditarik di babak kedua. Eliano Reinders dicoret dari timnas. Tanpa kita tahu apa yang terjadi di locker room, dengan melihat ini saja, kita sudah bisa beranalisa ada something wrong, ada yang tidak dimaksimalkan dari para pemain diaspora ini. Ya, kalau orang yang kemudian mencermati, menelaah sepak bola pasti melihat itu. Tapi kalau orang umum kan hanya melihat menang kalah. Ya kan, dan itu yang kemudian butuh penjelasan dan nggak mungkin PSSI menjelaskan itu. PSSI nggak mungkin membuka bobrok yang ada di dalam kan, karena buat PSSI pastinya menjaga kondusivitas karena ada opportunity yang harus dijaga gitu kan. Apakah orang-orang yang banyak diparkir atau tidak dimainkan, tidak dimanfaatkan secara maksimal ini adalah buntut ketika mereka ingin berkomunikasi, menyampaikan pendapat mereka kepada Coach Sintayong dan kemudian ditolak oleh Coach Sintayong? Apakah ini semacam hukuman, punishment buat mereka yang bersuara kepada Coach Sintayong?
Ya bukan sama ke Sintayong seperti halnya seperti Alex Ferguson dengan David Beckham, dan David Beckham setelah itu tidak dimainkan sama Alex Ferguson. Dari situ kan sudah ada konflik kepentingan. Tapi kemudian kan masalah itu bisa diselesaikan mereka. Setelah selesai ini kemudian ada ruang diskusi dan semuanya selesai. Nah ini ruang diskusi tidak ada dan tidak selesai, pada akhirnya ada apa istilah? Ada tembok besar yang kemudian menghalangi. Berarti yang pada akhirnya adalah wah ini nggak bagus nih buat masa depan tim nasional Indonesia sudah tidak sehat. Makanya mungkin itulah yang diambil keputusan oleh pengurus PSSI gitu kan. Berarti Bang Akmal, masalah komunikasi yang sering kita dengar menjadi pemicu itu bukan hanya sebatas kendala bahasa, tapi ada perbedaan apa ya? Culture mungkin ya. Kalau pemain-pemain Eropa kan katanya lebih terbuka menyampaikan pendapat, lebih blak-blakan, dan itu beda dengan culture yang dianut oleh Coach Sintayong. Yang menarik di tim nasional kita kan ada triangle party lah istilahnya gitu kan. Ada 3 kubu, ada 3 ada Belanda, ada Korea, ada Indonesia gitu kan, yang harus dipersatukan dalam sebuah wadah yang tidak ada klaster-klasternya kan gitu. Nah yang paling penting dari itu untuk bisa mempersatukan itu semua kan faktor bahasa salah satu, faktor komunikasi gitu. Memang secara umum kita lihat gambaran-gambaran di media sosial baik-baik saja, semua kan bercanda-bercanda dan sebagainya. Itu kan yang ditampilkan. Karena sekarang era medsos gitu kan, ya kan, ya, kalau era pencitraan, ya dicitrakan luar biasa gitu kan. Tapi kan kita tidak tahu di dalam ketika kemudian kita bisa tahu adalah ada apa ini semua. Why kan gitu kan, kita nanya. Kita juga tidak bisa bicara cuma sekadar menang kalah, tapi why, ada apa ini? Walaupun kita menang, ada apa ini, pemain ditempatkan di sini, ada apa, kenapa ini bisa terjadi dan sebagainya. Dan kalau itu kita lakukan itu berarti kita bisa menemukan sesuatu, wah pasti ada masalah gitu kan. Dan akhirnya masalah itu meledak gitu kan. Nah kalau kita lihat misalnya, kita nggak bisa sebut satu nama-nama karena habis itu pasti dibully gitu, kasihan gitu pemain-pemain kita. Mesilgers misalnya kan, iya kan, akhirnya dibully luar biasa. Provokator sampai akhirnya sudah bikin klarifikasi. Betul. Dan menurut saya itu adalah hak mereka agar kemudian ya tidak larut dalam dalam ruang bullying dan perundungan ini gitu kan. Saya tuh paling tidak setuju. Bukan berarti kita tidak boleh mengkritisi. Cobalah kritisi dengan bahasa yang baik gitu kan. Ya jangan kemudian kita hanya membuli yang membunuh karakter assassination, yang membunuh karakter orang dengan cara-cara seperti itu, dan itu nggak bagus gitu. Kalau kita kemudian mau berdiskusi ya berdiskusilah, dan pastinya ruang diskusi itu selalu terbuka, dan perbedaan pendapat itu ya biasa gitu kan. Ikhtilafu ummati rahmatun gitu kan. Perbedaan pendapat itu rahmat bagi alam semesta. Jadi jangan kemudian perbedaan pendapat membuat kita tersekat-sekat menjadi bermusuhan. Yang paling bahaya kalau terjadi disintegrasi bangsa gara-gara perbedaan pendapat kan gitu kan. Disintegrasi tim nasional lah gitu kan. Bang, disintegrasi itu sebetulnya apakah hanya terjadi antara pemain diaspora dengan Coach Sintayong, atau sebetulnya pemain lokal kita juga merasakan juga ada sulitnya berkomunikasi, menyampaikan pendapat, cuma mereka lebih tidak vokal saja. Ya orang Indonesia kan selalu segan dan santun, selalu fokus gitu kan. Adat ketimurannya masih ada lah gitu kan. Tidak kemudian, apalagi kalau tidak ada ruang untuk berpendapat, pasti mereka tidak berpendapat. Tapi sebenarnya dengan kode-kode sebelumnya yang awal-awal ada beberapa pemain lokal yang dilepas dan sebagainya, itu menggambarkan bahwa ada masalah juga gitu kan. Ada masalah komunikasi juga yang kemudian tidak ada ruang untuk saling menyamakan persepsi gitu. Ini untuk urusan di luar konteks ini ya. Orang kan selalu bilang kalau sudah di ruang ganti itu hak pelatih. Betul. Iya, prerogatif pelatih. Prerogatif pelatih itu pasti gitu kan. Tapi kan di luar ruang ganti kan ada masa-masa di mana kita bisa berdiskusi bareng-bareng, menemukan solusi bareng-bareng, kan itu ada ruang di situ gitu. Dan itu yang saya lihat misalnya ada di tim nasional Jepang. Ya kan ada ruang diskusi ini berbagi dan sebagainya. Nah itulah yang kemudian tidak ada, ditambah lagi mungkin ada faktor-faktor lain yang soal strategi yang tidak cocok. Kita ini udah resiko yang kita ambil adalah ketika semakin banyak pemain diaspora yang kita ambil, maka itu kan akan juga membuat potensi adanya masalah juga kan gitu kan. Tapi itu resiko yang harus kita terima dengan program akselerasi kita untuk tim nasional, dan itu juga harus dicarikan solusinya juga menurut saya gitu kan. Kenapa? Karena jangan sampai nanti Patrick Kluivert memimpin ada klaster baru. Pemain Indonesianya tidak diperhatikan, mereka dengan grupnya masing-masing juga itu kan. Ini dia nih Bang, soal klaster-klaster ini ya. Tadi Abang bilang kalau Kluivert ini datang jangan sampai ada klaster-klaster lagi yang merasa pemain Indonesia lokal tidak diperhatikan. Saya jadi ingat, ini ramai juga diperbincangkan ketika
kata-kata dari Coach Sintayong kepada Coach Nova. Pesannya adalah jaga pemain lokal kita. Itu kata Coach Sintayong kepada Coach Nova. Itu banyak netizen yang mengartikan bahwa apakah Coach Sintayong memang khawatir dengan masa depan pemain lokal kita ketika nanti pemainnya sudah banyak dari diaspora, kemudian juga pelatihnya dari Belanda. Apakah justru pemain lokal kita nanti akan terpinggirkan? Ya, kita kan tidak tahu apa maksud dari yang disampaikan Coach Sintayong itu. Kita hanya berpersepsi, wah jangan-jangan lagi memecah belah nih, gitu kan persepsi kan. Tapi kan kita tidak boleh berpikir semacam itu masa lalu lah gitu kan. Tapi kita, menurut saya adalah tim nasional kita sekarang harus semua dimulai dari dari buku yang baru, lembaran baru bersama Kluivert. Artinya Kluivert ini akan jadi tantangan ketika dia pertama kali menginjakan kakinya di Indonesia. Maka yang pertama harus dilakukan, dia harus mengenal karakter pemainnya satu persatu, termasuk budaya yang ada di tim nasional ini. Ya kan? Sehingga kemudian problem-problem yang terjadi di era Coach Sintayong itu tidak terjadi lagi. Artinya ini juga pesan saya juga buat ya teman-teman juga yang jurnalis sebagai agent of control. Kita harus kritis terhadap ini semua. Jangan sampai kemudian kita mengulang kesalahan yang sama gitu. Karena hanya keledai yang jatuh di lubang yang sama kan gitu kan. Nah, ini yang harus kita jaga. Jangan sampai kemudian ada klaster-klaster itu. Karena itu sekarang artinya ruang untuk semua terbuka nih. Karena pelatih baru kan ruang untuk semua terbuka. Buat mereka yang kemarin pernah tersingkirkan, buat mereka yang punya potensi masuk tim nasional, bahkan buat mereka yang selama ini ada di zona nyaman tim nasional, itu juga ada tantangan. Bisa jadi kan tidak masuk line up lagi gitu. Berbeda-beda karena ganti pelatih pasti ganti ganti paradigma berpikirnya dan ganti programnya, ganti visinya. Tapi kalau saya lihat Kluivert kan sudah menjanjikan itu. Saya ke Indonesia karena saya menerima tantangan karena kultur sepak bola Indonesia luar biasa dan ada mimpi untuk lolos ke Piala Dunia dan saya akan mewujudkannya. Artinya itu janji yang harus kita pegang dari dia. Artinya ketika kemungkinan misalnya dia gagal, maka wajar kalau kita kritisi, gitu kan. Jangan lagi bicara proses lagi gitu. Karena saya tuh agak kaget ketika bicara tim nasional senior kita bicara proses mah tim nasional usia muda. Gitu. Tim nasional udah harus bicara target-target ke depan dan itu yang harus dibuat juga oleh PSSI ya. Menurut saya ketika nanti tanda tangan Kluivert ada target-target yang masuk di kontrak gitu. Sehingga kemudian tolok ukurnya jelas. Kapan dia kemudian harus diganti KIP-nya ya jelas kapan dia harus diganti ketika dia gagal sehingga kita tidak kasih pesangon misalnya karena memang udah bagian dari kontrak. Ketika dia gagal dia dipecat tanpa ada pesangon walaupun kontraknya 4 tahun 5 tahun gitu. Karena kan belum apa-apa udah dibilang tuh Bang Akmal. Netizen pada bilang nanti kalau misalnya di kualifikasi Piala Dunia gagal langsung pecat aja. Ya itu kan hak semua orang untuk menyampaikan itu. Bahkan itu bagian dari dari kita memberikan tantangan kepada Patrick Kluivert sebagai pelatih pengganti Sintayong. Yang pasti siapapun yang menggantikan Sintayong saat ini, mau Pep Guardiola, mau misalnya siapa Erik ten Hag lah istilahnya gitu kan, atau pasti akan berada di bayang-bayang Sintayong. Karena Sintayong begitu berkesan 5 tahun gitu. Artinya gini, ketika pelatih ini sukses, ini berkat Coach Sintayong. Ketika gagal, ini kan sama dengan Manchester United. Manchester United semua pelatihnya sekarang kan di bawah bayang-bayang Alex Ferguson, gitu kan. Atau Arsenal, pelatihnya semua di bawah bayang-bayang Arsene Wenger karena tancapan kukunya sangat luar biasa dengan fase yang cukup lama bersama Arsenal dan Manchester United. Jadi semua ada di bawah. Mourinho aja tidak mampu untuk menggantikan bayang-bayang dari Alex Ferguson gitu kan. Dan ini mungkin akan terjadi di tim nasional kita. Jadi hal pertama yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya adalah keluar dari bayang-bayang Sintayong. Bisa gak tuh Bang, ketika belum datang saja sudah banyak dikuliti masa lalunya, segala macam skandal judolnya, pelecehan, utang dan lain sebagainya. Belum lagi katanya dia dipecat, sudah lama tidak menganggur, prestasi CV-nya sebagai pelatih itu biasa saja. Dengan semua beban seperti itu, bisa fokus gak tuh Kluivert? Ya sebagai profesional harus, karena dia sudah menerima tantangan. Dan kita meragukan itu wajar. Kita kan melihat CV gitu kan. Dan tidak semua orang yang CV-nya bagus kemudian juga akan menghasilkan produk yang bagus. Contoh lagi nih gitu. Erik ten Hag betapa luar biasanya bersama Ajax Amsterdam. Masuk Manchester United bapuk tuh gitu kan. Atau yang terbaru Amorim, betapa luar biasanya pegang Benfica.
tapi masuk Manchester United juga bapuk gitu kan. Artinya tidak semua kurikulum vitae yang bagus itu memegang satu tim berikutnya akan jadi bagus. Contoh, Frank Rijkaard bersama Barcelona luar biasa, gitu kan. Tapi ketika memegang tim nasional Arab Saudi tidak bisa apa-apa juga, tidak memberikan prestasi apa-apa juga. Roberto Mancini, juara Piala Eropa, pegang Arab Saudi juga keberuntungan tidak sama ketika dia pegang tim sebelumnya gitu. Jadi keraguan dari Patrick Kluivert bahwa dia adalah tidak punya kurikulum vitae sebagai pelatih dengan gambaran kesuksesan angkat trofi, itu belum tentu juga gagal di Indonesia, ya kan? Kan semua tergantung garis peruntungan yang saya bilang tadi, hoki itu gitu kan. Mungkin saja, mungkin ya, hokinya Kluivert itu ada di Indonesia mungkin, gitu kan. Seperti halnya ternyata Erik ten Hag hokinya itu ada di Ajax Amsterdam, bukan di Manchester United. Nah ini yang menurut saya adalah kasih kesempatan dulu untuk dia bekerja, tapi tetap harus kita kritisi gitu. Yang menarik kan gini, orang lihat dengan sisi kontroversinya gitu, judul skandalnya perlu dipertimbangkan nggak tuh, Bang? Ya sekarang kan gini, ini kan kita berpandangan ini, kalau di Indonesia main judi haram, ya kan. Bahkan kita punya undang-undang melarang semua judi di Indonesia. Lagi rame nih kasus judi online kan, ya kan. Tapi di sana kan menjadi hal yang biasa. Iya kan, orang sana. Jadi jangan kemudian bandingkan budaya di sana dengan budaya di kita gitu. Yang pasti ketika dia masuk sini dia tidak boleh melakukan itu kan gitu kan. Iya kan, di mana bumi dipijak di situ di mana bumi dipijak di situ langit harus ikut aturan kita. Harus aturan kita. Misalnya di Belanda, mohon maaf nih, ya, ngeganja dan sebagainya kan bebas. Di kita kan nggak boleh, ya kan. Artinya itu kan yang kemudian diungkapan itu ada sisi di mana di negara mereka itu jadi hal yang biasa, di kita tidak boleh. Tapi ketika masuk ke sini dia harus ikut aturan-aturan kita gitu. Bukan kemudian artinya wah duta judol, gitu kan. Itu kan yang terjadi di kita gitu. Dan menurut saya yang paling penting, apakah ini kemauan mafia judi bola makanya milih pelatihnya seperti itu? Betul. Kan ada juga. Jadi gitu sebenarnya gini, kita ini bukan hal pertama dilatih orang-orang Belanda gitu kan. Ketika kita pertama lolos dulu Piala Dunia 1938, pelatih kita Johan Masterberg itu orang Belanda. Kemudian setelah itu ada legendaris yang disebut Albert Einstein-nya sepak bola, Will Kluivert itu dari Belanda. Setelah itu ada Van Balkom juga dari Belanda. Setelah itu Henk Willem dari Belanda. Terakhir Wim Rijsbergen itu juga dari Belanda. Jadi masing-masing pelatih punya masa depan, masing-masing pelatih punya tantangan, masing-masing pelatih punya kesempatan sukses dan gagal gitu. Keraguan soal Patrick Kluivert ini kan tidak hanya datang dari masyarakat kita. Ya. Bahkan legenda sepak bola Belanda lainnya seperti Marciano Vink itu bilang harusnya Kluivert itu asisten pelatih bersama dengan Danny Lanzard. Yang jadi pelatihnya justru harusnya Alex Pastoor. Lihat saja CV-nya, 3 klub. Almere City, Excelsior, terus juga Sparta Rotterdam. Itu naik kelas ke kasta tertinggi Eredivisie. Kalau menurut Bang Amal gimana? Apakah memang betul ada benarnya Alex Pastoor yang lebih layak menjadi pelatih timnas kita? Itu kan keinginan kita. Seperti halnya kalau saya ditanya, Mal, kalau mau pelatih siapa? Saya mau Gus Hiddink. Kalau bahasa bercanda saya, kenapa Gus Hiddink? Karena punya keterikatan moral, keterikatan budaya dengan Indonesia sangat kuat. Karena kita juga banyak Gus-Gus di sini kan. Ada Gus Miftah dan sebagainya gitu kan. Kalau mau ini di samping tentunya saya kenal bahwa Gus Hiddink itu menguasai 25 bahasa. Sehingga kemudian kalau problem kemarin adalah bahasanya, masalahnya adalah bahasa komunikasi, kalau Gus Hiddink pasti udah selesai gitu kan. Nah, kalau saya suruh milih, atau kalau yang lebih ini lagi siapa? Giovanni Pambrongkos. Saya pernah ketemu dia juga di Piala Dunia 2010 gitu, dan ngobrol, orang tuanya bisa bahasa Indonesia gitu. Karena punya darah Maluku, dan saya tuh setiap habis liputan pulang pasti dikasih roti sama orang tuanya itu. Dia juga pernah bikin foundation di Indonesia dan dia berdarah Indonesia dan punya catatan bagus prestasinya belakangan itu. Tapi kan tidak semua yang kita inginkan bisa kita wujudkan gitu. Dan pastinya PSSI setelah mengambil Patrick Kluivert menurut saya itu pasti punya pertimbangan-pertimbangan. Mungkin, ini analisa saya kan nggak tahu, saya bukan exo PSSI. Mungkin Kluivert diambil nama besarnya yang kemudian menjadi apa ya istilahnya selling lah, jualan kepada seluruh pemain bahwa Kluivert ini adalah pemain top di Belanda gitu kan, dibanding Danny Lanzard dan juga Alex Pastoor. Itunya yang ditonjolkan untuk kemudian para pemain segan dengan dia. Karena dengan secara nama CV besarnya. Secara CV pemain Kluivert sudah top ya. Sudah top dan luar biasa gitu kan. Nah,
Mungkin setelah itu dibagi tugasnya untuk melakukan pendekatan. Denny Ladzat ini orang tuanya juga berdarah Maluku. Artinya dia mungkin akan melakukan pendekatan sosial kultural kepada pemain-pemain lokal Indonesia nih, ya kan? Nah, untuk urusan taktik dan strategi bisa Alex Pastur yang memang disebut sebagai orang di balik layar yang punya kemampuan menganalisa strategi. Profesornya lah istilahnya. Kan bisa dibagi seperti itu. Jadi kan sebenarnya ini 3 orang ini jadi satu kesatuan dengan pemimpinnya Patrick Kluivert gitu kan. Nah, ada lagi nanti masuk 2 pelatih Indonesia yang akan membantu sekaligus belajar dan mentransfer ilmu dari 3 pelatih top ini. Dan itu kan bagian dari satu kesatuan. Yang paling penting adalah jangan lagi ada di pelatih juga ada gap. Ini dari Belanda, ini dari Indonesia, ada gap, nggak bisa komunikasi sehingga tidak bisa tidak bisa mencari solusi ketika ada problem-problem di tengah jalan dalam mewujudkan target-target yang diinginkan itu. Kalau dilihat dari usia, Patrick Kluivert ini kan jauh lebih muda dibandingkan Alex Pastur. Alex Pastur tuh 58 ya, kalau Kluivert 48. Dari segi senioritas usia, Bang Akmal, Anda melihat bakal ada kendala tidak? Pemimpinnya kan headnya tetap Kluivert. Sementara nanti ya dia mengambil peran sebagai Pastur ini kan mengambil peran sebagai direktur taktik lah ya, meskipun tidak ada itu di Indonesia. Secara taktikalnya akan lebih dominan Pastur. Ekspektasinya seperti itu. Akan ada clash tidak secara ini senioritas? Saya pikir sih tidak gitu kan ini kan bagian dari profesi masing-masing, pasti punya job description masing-masing yang sudah dijelaskan pastinya kan. Tidak mungkin Alex Pastur didatangkan dalam bukan satu paket gitu kan. Pasti kan satu paket. Seperti Sintayong kemarin 9 orang kan, paket semua dari dia kan yang harus nggak mungkin ini Patrick Kluivert diambil, habis itu PSSI cari lagi buat asisten siapa nih, buka lowongan lagi kan, pasti Patrick Kluivert saya datang, tim saya ini gitu kan, karena saya hanya bisa bekerja dengan orang-orang ini. Mungkin habis itu PSSI oke, kau 3 saja dan saya minta ada orang Indonesianya juga di sini untuk bisa belajar dari kau semua gitu. Ya mungkin seperti itu gitu kan. Kan nggak mungkin dipilih satu-satu sehingga kemudian dibenturkan, karena ini kan bukan pilkada gitu kan. Ya kan? Ini bukan pilkada yang kemudian bisa diadu masing-masing. Ini kan satu kesatuan yang harus mewujudkan visi misi yang sama, tujuan yang sama gitu. Dan ini menurut saya sudah menjadi kebiasaan seorang pelatih, pasti membawa asisten orang-orang yang dia percaya untuk bergabung. Nggak mungkin orang yang menusuk dari belakang gitu kan, karena ini udah bicara masa depan dia sebagai seorang pelatih, termasuk apakah dia bisa sukses atau tidak tergantung tim yang dibawanya gitu. Dan termasuk membawa calon-calon pemain diaspora lain untuk bergabung di timnas, karena kemarin Erick Thohir mengatakan bahwa ada job desk lain untuk pelatih baru ini, mendatangkan misalnya nama Ole, kemudian juga Reda Wald. Apakah selama ini itu tidak bisa dilakukan oleh Coach Sintayong? Ya selama ini kan pasti pemilihan pemain diaspora itu pasti atas persetujuan pelatih, nggak mungkin main diambil-ambil saja gitu kan, atas permintaan pelatih, kan pelatih yang lebih tahu soal taktik dan strategi. Cuma kalau saya untuk diaspora saya sedikit kritik gitu kan. Kenapa? Kita harus mau sampai kapan ini kita lakukan? Karena menurut saya ada PR besar dari PSSI yang harus dilakukan, yakni melakukan pembinaan. Kita kan ini program akselerasi. Bahkan kalau saya bercanda, untuk masuk tim nasional itu hanya ada 2 jalur. Jalur prestasi dan jalur naturalisasi. Gitu kan. Jalur lain tidak bisa, nggak ada jalur zonasi itu. Nah, ini akselerasi ini mau sampai kapan gitu? Artinya ke depan selain PSSI saat ini melakukan program akselerasi di tim nasional, di level bawahnya harus dibenahi. Pembinaan usia mudanya harus dijalankan. Jangan sampai kita kemudian ambil pemain dari luar terus, melupakan akar masalah kita di level dasar yang sejauh ini sangat potensial buat dibenahi kalau kita mau melakukan itu. Jadi menurut saya masih punya konsep adalah tim nasional yang kuat itu lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. Prosesnya. Pada intinya proses. Iya, proses itu yang harus dilakukan. Apakah pembinaan kita sudah hebat? Apakah kompetisi kita sudah sehat? Nah, ini yang tidak boleh kemudian dilupakan oleh PSSI. Sehingga kemudian jalur akselerasi yang ada berjalan, jalur pembinaan berjalan, bertemu di satu tempat, dan itulah sepak bola Indonesia ke depannya. Kalau saya termasuk orang yang mengkritisi soal program-program naturalisasi ini. Kenapa? Jangan sampai nanti semua pemain kita adalah pemain diaspora, walaupun dia sudah datang dan menjadi warga negara Indonesia, jadi bagian dari Indonesia, nggak enak juga gitu kan.
dalam tanda kutip kalau bahasa bercanda saya, masa tim nasional Indonesia jadi Hindia Belanda nih, gitu kan, bahasa itu yang kemudian. Jadi menurut saya ke depan kita juga harus selektif untuk misalnya mencari pemain sesuai dengan kebutuhan yang kita ada saat ini, jangan sampai kemudian semua didatangkan dan pada akhirnya memunculkan potensi konflik kan pasti ada. Nah ini yang harus diantisipasi ke depannya. Semakin banyak mengumpulkan pemain-pemain bintang, potensi konflik kan pasti ada. Semakin banyak mengumpulkan pemain-pemain, dulu ada Real Madrid, Los Galacticos kan, bintang-bintang semua. Nggak berhasil juga. Karena apa? Karena masing-masing punya ego. Nah ini yang juga menjadi PR buat PSSI menurut saya, yang korbannya adalah Coach Sintayong. Itu kan. Jadi mungkin aja ini juga terjadi dengan Patrick Kluivert ke depan kalau ini tidak tidak dibenahi atau tidak dibuat iklim yang sehat di dalam ruang ganti istilahnya tim nasional kita. Oke, kalau begitu Bang Akmal mungkin terakhir terakhir karena semuanya punya mimpi besar meskipun kita memang harus berproses, tapi sekarang yang ada di depan mata kita sekali kan soal kita lolos atau tidak di Piala Dunia. Dengan situasi kita seperti ini masih ada 2,5 bulan banyak juga yang meragukan apakah bisa membangun chemistry dalam waktu yang cepat dengan komposisi yang ada sekarang. Kalau Bang Akmal optimis tidak bahwa kita masih bisa, peluang kita besar dengan komposisi pelatih dan 2 asisten pelatih yang sekarang dan juga pemain-pemain yang kita punya? Yang pertama adalah bagus memulai dengan keraguan dibanding memulai dengan puji-pujian. Dengan keraguan akan ada motivasi dengan orang yang diragukan untuk menjawab semua tantangan itu. Tapi kalau kita datang dengan puji-pujian, ini yang bahaya gitu. Baru datang sudah dipuja-puji gitu kan. Wah ini luar biasa, pasti membawa prestasi luar biasa, kita diajak untuk berangan-angan semuanya. Ini bahaya. Karena ittaqi liman ahsana ilaik. Takutlah kamu kepada orang yang selalu memberikan pujian berlebihan kepada kamu. Jadi dia menurut saya momennya sudah ada. Patrick Kluivert datang membawa tantangan berat karena harus keluar dari bayang-bayang Sintayong. PR saya satu lagi adalah ini pelatih yang datang semua harus bisa cepat belajar bahasa Indonesia agar jangan komunikasi nanti tidak berjalan dengan baik lagi. Yang kedua yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert adalah dia juga harus belajar budaya Indonesia gitu, dengan cepat sehingga kemudian tidak ada lagi benturan-benturan sosiokulturalnya ketika menangani tim. Karena kalau di sepak bola kan semua udah pasti sama konsepnya, tapi untuk di luar sepak bola ini yang harus dijaga. Yang berikutnya adalah apakah kita yakin? Ya kita harus yakin gitu. Jadi kalau dulu STY itu selalu tetap yakin, sekarang kan PSK perlu selalu kompak. Gitu kan? Itu singkatan ya? Iya, perlu selalu kompak. Patrick Kluivert. Iya, Patrick Stephen Kluivert kan. Kalau kemarin STY selalu tetap yakin. Sekarang PSK perlu selalu kompak. Karena kemarin yang tidak ada adalah kekompakan itu. Dan yang paling penting adalah terakhir saya ingin mengatakan kita harus berikan apresiasi kepada Coach Sintayong. Dia sudah memberikan hal yang luar biasa untuk sepak bola Indonesia. Mungkin secara profesional dia berpisah dengan Indonesia, tapi Coach Sintayong itu akan selalu ada di hati rakyat Indonesia gitu. Perpisahan itu hal yang biasa kan, mencintai tidak harus selalu bersama kan. Ya kan? Jelep. Jadi hanya hasil Coach Sintayong. Kamsahamnida ya. Kamsahamnida Coach Sintayong dan welcome Patrick Kluivert. Terima kasih Bang Akmal sudah datang juga di podcast yang paling kontroversi. Kita perlu tetap kompak untuk selalu mendukung timnas Indonesia. Betul, karena tim nasional adalah kebanggaan kita. Bangkit sepak bola Indonesia, semangat menolak menyerah. Terima kasih Bang Akmal. Teman-teman, demikian episode Si Paling Kontroversi hari ini. Tetap saksikan Si Paling Kontroversi di episode berikutnya. Dah.